Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Erwan Herwansyah. Di video kali ini kita akan membahas masalah pohon naungan atau pelindung pada pohon kopi. Menyikapi masalah tersebut, sebenarnya pohon kopi tidak membutuhkan pohon pelindung ataupun pohon naungan. Dikarenakan setiap jenis tanaman dia tidak akan membutuhkan pelindung atau pohon pelindung atau naungan, karena setiap tanaman itu membutuhkan sinar matahari langsung atau paparan sinar matahari langsung. Adapun guna sinar matahari bagi tanaman adalah untuk mesin pencipta makanan bagi tanaman. Jadi untuk memproduksi makanan bagi tanaman itu adalah sinar matahari, dengan istilah fotosintesis. Jadi fotosintesis itu adalah produksi makanan bagi tanaman dan mesinnya adalah sinar matahari. Tanpa sinar matahari maka tanaman itu tidak bisa berfotosintesis atau tidak bisa memproduksi makanan. Lalu bagaimana? Mengapa petani kopi di Indonesia itu rata-rata memakai pohon pelindung atau pohon naungan? Jawabannya adalah yang membutuhkan pohon pelindung atau naungan itu bukan tanamannya, tetapi tanahnya ataupun lahannya. Kalau kita mampu untuk menjaga kelembapan tanah ataupun menjaga nutrisi tanah, maka kita tidak perlu memakai pohon pelindung seperti yang dilakukan oleh petani-petani Brazil. Jadi sebenarnya kegunaan dari pohon pelindung itu atau pohon naungan itu bukan pada tanaman kopinya, tetapi pada tanahnya. Kalau kita mampu menjaga kelembapan atau mampu memberikan nutrisi untuk menjaga kadar kesuburan tanah, maka kita tidak perlu melakukan penanaman pohon pelindung atau pohon naungan. Lalu kalau saya sendiri masalah pohon pelindung ataupun naungan itu saya masih pakai karena dengan tujuan untuk menjaga kelembapan tanah dan menjaga kesuburan tanah. Adapun jenis tumbuhan pelindung atau naungan tersebut, saya memakai pohon gamal ya. Untuk saya pakai pohon gamal, dan saya merekomendasi kepada sahabat petani dimanapun saja berada ya, untuk pohon pelindung itu saya hanya merekomendasi 2 tanaman saja. Di antaranya adalah pohon gamal dan petai Cina atau lamtoro. Mengapa saya merekomendasi kedua tanaman tersebut? Alasannya adalah karena pohon tersebut bisa menghasilkan nitrogen dari daunnya tersebut ya. Dari hasil proses alaminya dia menghasilkan nitrogen. Kalau pohon gamal itu sampai 4% nitrogen yang dihasilkan oleh pohon gamal tersebut. Tapi kalau petai Cina atau lamtorogung itu yang dihasilkan nitrogennya 4-5% pada tanaman lamtorogung atau petai Cina. Itulah mengapa saya merekomendasi kepada sahabat petani di mana saja berada, kalau mau pohon pelindung saya merekomendasi 2 tanaman tersebut. Dan dengan cara, karena kopinya tidak perlu pohon pelindung, jadi kita juga harus melakukan perawatan pada pohon pelindung juga dengan cara melakukan pemangkasan pada pohon pelindung ya, karena pohon kopi itu sangat membutuhkan sinar matahari. Jadi kita harus melakukan pemangkasan. Jangan sampai pohon pelindung tersebut hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan. Jadi sebaiknya pohon pelindung itu dirawat
paling tidak 2 tahun sekali harus dipangkas. Ya begitulah masalah pohon pelindung ya yang saya rekomendasi. Kalau sahabat petani mungkin ada yang mengatakan baik, oh jengkol baik katanya, alpukat juga baik. Tergantung tujuan dari pohon pelindung tersebut. Kalau menanam jengkol berarti Anda mengharapkan hasil dari jengkol tersebut, bukan mengharapkan daripada manfaat dari pohon pelindung tersebut. Kalau yang saya rekomendasi tadi, saya merekomendasi pohon gamal sama pohon petai Cina karena dari kedua pohon tersebut menghasilkan nitrogen. Jadi kelembapan tanah dan nutrisi pada tanah tersebut tetap terjaga, bukan mengharapkan hasil dari tanaman tersebut. Jadi itulah masalah pohon pelindung dan pohon naungan pada pohon kopi. Sebenarnya kopi tidak membutuhkan pohon pelindung. Jadi kalau kita menanam pohon pelindung ataupun naungan tersebut bukan untuk kopinya, tapi untuk menjaga kesuburan tanah, menjaga kelembapan tanah, agar supaya tanah tidak rusak sehingga kopinya menjadi subur. Itu saja sahabat dimanapun Anda berada. Kalau ini bermanfaat silahkan like, komen, atau subscribe. Semoga channel kita berkembang dan berbagai ilmu yang bermanfaat mungkin dapat kita kembangkan, kita sama-sama berhasil. Semoga semuanya sukses dalam bertani secara pintar. Dan di video selanjutnya kita akan membahas masalah permajaan pohon kopi ya, dengan berbagai cara permajaan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Erawan Herwansyah.